Kalau kalian pun masih menggunakan dengan oktan yang standar kayak Pertalite, menurut kita mobil ini pun masih oke untuk konsumsi dalam kotanya pun semuanya masih aman menurut kita, pengalaman kita. Dan ya kalau kita bandingin dengan diesel ya pasti ada perbedaan. Kak, hey, Shalom, welcome back to Woto. Hari ini kita coba mereview salah satu stok yang ada di showroom kita. Coba Bro Andre boleh liatin, tunjukin nih. Mobil ini Innova V 2022. Coba kita lihat perbedaan yang mendasar antara tipe G dan tipe V. Yang pasti kalau kita bisa lihat langsung pada saat menaikin mobil ini adalah di bagian dia kayak ada table kecil ya. Jadi untuk kita kalau biasa kan mobil ini kan terkenal dengan family car ya, jadi mobil yang memang dipakai untuk harian, untuk jemput anak sekolah, atau misalnya ibu-ibu untuk pergi belanja. Ini bisa dipakai pada saat kalau bisa jemput di sekolahan, dia bisa mau nunggu untuk jam lunchnya, dia bisa makan dulu. Untuk ini juga ada cup holder untuk taruh minumannya. Di sebelah sini pun juga sama, di sini juga disediakan 2 buah cup holder juga di bagian sini. Backup untuk rear entertainment pun juga sudah ada dilengkapi monitor di sini ya. Untuk kita ini untuk tipe V dan Venture. Ambient light untuk di dalam, jadi kabin jauh lebih berasa lebih mewah. Udah dilengkapi juga dengan AC, dan ini pun AC-nya udah digital untuk di barisan yang kedua. Kabin yang sangat menyenangkan sih menurut kita mobil ini, makanya Innova ya memang tiada duanya ya slogannya ya. Jadi Innova mobil yang setiap mau kita bilang misalnya dari keluarga yang memang yang mapan pun, ataupun juga orang yang menengah standar, rata-rata pasti memiliki satu unit Kijang Innova. Cakep nih. Oke, coba lanjut dulu bagian depan nih. Nggak afdol kalau kita nggak bilang masalah ini. Oke, yang bisa kita bahas dari pertama kali apa aja sih? Tahu kita sampai detik ini Innova itu kan ada pilihan 2 mesin. Yang pertama itu adalah mesin bensin dan juga ada bermesin diesel. Unit ini adalah Innova Reborn, Toyota Kijang Innova Reborn. Kalau yang benar-benar lengkapnya Toyota Kijang Innova Reborn 2000 cc V automatic 2022. Nanti boleh Bro Andre tunjukin mobilnya ini. KM-nya baru berjalan 6 ribuan, jadi mobil masih sangat mini condition, masih ya boleh kita sebut juga like new condition. Untuk di tampang bagian depan pun yang ngebedain antara tipe V dan tipe di bawahnya itu tipe G yang paling standar basicnya itu ada di bagian lampu depan. Kalau dia tipe V dia udah dilengkapi juga dengan proyektor, dan dia juga ada untuk DRL 4 titik untuk dia bagian depannya. Untuk di bagian grill depannya pun udah menurut kita udah sebutannya ya cakep. Untuk unit ini menurut kita udah sangat cakep. Mobil ini basically-nya semuanya masih all stock, jadi semuanya masih standar, nggak ada yang dimodif. Kayak waktu itu pun terakhir kali kalau nggak salah ada beberapa video kita terakhir kali pun rata-rata kan kalau yang memang lagi tren banget di Indonesia kan itu yang dimodif ya kayak Innova ataupun juga Fortuner. Biasanya sih bagian ininya di delete chrome semua, atau bahkan juga banyak juga yang di-upgrade untuk di-upgrade jadi kayak Venturer look. Tapi sedangkan mobil ini benar-benar semuanya masih standar bawaan pabrik. Oke. Untuk di bagian depan, di bagian sampingnya semuanya masih all stock seperti tadi yang saya sebutkan, semuanya masih standar semua. Hanya ini aja mungkin yang ditambahin dari pemilik sebelumnya kan biar nggak ada lecet untuk di bagian kita megang ini, karena ini daerah yang sensitif lecet untuk di bagian bodinya. Pelek, ban, segala macamnya masih standar semua. Batch-nya ini ada juga dual VVTi, ciri khas dari Toyota. Oke, kita lihat ke bagian belakang.
Kaca filmnya udah menggunakan kaca film dari 3M ya untuk film. Bener-bener tinting standar semuanya. Udah ditambahin karpet dasar dari owner sebelumnya. Ini pun semua karpet brudonya semuanya masih bawaan stok dari Toyota. Lengkap semua, dongkrak, kunci-kunci, emergency kit, segitiga segitiga ini yang palang segitiga pengaman semuanya lengkap. Mobil bener-bener masih tercium bau-bau mobil baru lah kalau kita sebut ya di unit ini. Oh, coba kita lihat salah satu mobil yang banyak juga disebut salah satu mobil yang sangat nyaman untuk kita kendarain sendiri. Untuk kuncinya bentuknya sama, masih kayak tipe G, dia kayak jackknife, jadi kita bisa memasukkan dan kita juga bisa membukanya. Nah, sebelum kita hidupin mesinnya, kita lihat beberapa fitur-fiturnya. Pembeda dari 2022 dan tipe yang sebelum facelift 2022, untuk di bagian dalamnya, joknya ini yang ngebedain banget ya. Ini warna dalamnya udah dark mocha, semuanya udah dark mocha, jadi lebih nggak gampang kotor ya. Jadi dan juga mengesan aura mewahnya pun lebih dapat ya. Dan terutama untuk di bagian ini pun udah dilengkapi juga dengan panel kayu ya, panel woodnya cakep, jadi menambah kesan kemewahan. Auto retract udah standar dari Toyota. Coba kita hidupin. Pada saat kita mau hidupin pun juga di bagian speedonya juga ada animasi, nanti Bu Andre boleh tunjukin. Ngasih dulu ya. Boleh dilihat KM-nya baru 6.500-an. Bener-bener mobil ini kalau ibaratnya, jadi kalau kita pasang plat profit pun juga ya tetap ini, bener-bener masih standar semua, all stock. Yang bisa kita highlight mungkin beberapa dari mobil Innova ya udah, yang pasti kalau kenyamanannya untuk di bagian head unit pun udah juga dilengkapi juga dengan Bluetooth untuk kita bisa koneksi dengan smartphone kalian sehingga kita bisa mengangkat atau mematikan telepon. Ada dua juga pilihan berkendara, itu ada eco mode dan juga power mode. Sisanya semuanya ya udah pada tahu lah ya betapa nyamannya dan juga betapa besarnya nama Toyota Kijang Innova. Di bagian depan pun juga ini pembeda ya, kalau tipe G dia masih standar, tapi kalau ini untuk tipe V dan Ventur dia udah dilengkapi juga dengan ambient light. Semuanya masih plastikan, udah dilengkapi juga dengan ini ya, lampu. Jadi pada saat kalau misalnya kita mau berkaca, malam hari pada saat kita membuka ini otomatis lampunya nyala. Apalagi ya Bro Andre yang bisa kita bahas dari unit ini? Yang pasti mobil masih full waranti dari Toyota. Oke, kalau kayak waktu itu pun saya pernah buat video kurang lebih ya, maksudnya edukasi kepada calon konsumen kita. Semuanya plus minus mesin pilihan, misalnya contoh nih ya, kalau misalnya kita bicara keiritan, menurut kita pun gini lah, untuk dengan kelas mobil Innova ini, kalau kalian pun masih menggunakan dengan oktan yang standar kayak Pertalite, menurut kita mobil ini pun masih oke untuk konsumsi dalam kotanya pun semuanya masih aman menurut kita, pengalaman kita. Dan ya kalau kita bandingin dengan diesel ya pasti ada perbedaan, tapi ya balik-balik gini, harga untuk kalian membeli mobilnya pun juga dengan bermesinkan diesel dengan bensin juga terpaut lumayan. Untuk unit ini kita open price di harga 405, tentunya nego, dan untuk paket kreditnya di angka 388 juta. Kalau simulasinya kurang lebih DP paling minim untuk unit ini di angka 30 jutaan dan untuk diangsuran 9 jutaan. Jika kalian misalnya pengen tahu info lebih lanjut lagi, misalnya mau DP yang digedein biar angsurannya lebih ringan, kalian boleh segera kontak ke kita. Nanti nomor teleponnya kita akan cantumin di bagian bawah di deskripsi, oke?
Totally mobil masih all mint condition yang bisa kita sampaikan kepada kalian. Kalau kalian penasaran, langsung segera kontak ke kita. Boleh langsung datang, mampir-mampir. Kita masih banyak banget stok-stok yang lain. Penasaran dengan satu unit ini atau dengan unit lain yang beberapa yang udah sempat kita review, boleh langsung mampir. Kita sambil ngopi, kita ngobrol-ngobrol, kita sambil sharing-sharing. Oke? Menurut saya cukup infonya dari kita. Bantu juga untuk channel ini, boleh di subscribe juga di subscribe, apalagi bro, sorry, di like, di komen, di komen, di share video ini kepada teman-teman kalian semua. Oke, see you, thank you. Kak, stop kak. Kak, Kenapa? sebelah ini kayaknya Innova V juga kak. Kalau kita lanjut gimana kak? Gaskan, ayo.